Selamat datang kembali di Neutrality Studies. Dan hari ini saya kembali bersama Jenderal Harald Kujat. Bapak Kujat adalah perwira tertinggi di Bundeswehr pada awal tahun 2000-an dan ketua Komite Militer NATO. Bapak Kujat, selamat datang kembali. Nesting. Tuan Kujat, Anda baru-baru ini menerbitkan sebuah artikel di media tentang gagasan atau peluang perdamaian dengan Rusia. Bisakah Anda menjelaskan secara singkat bagaimana pandangan Anda sebagai seorang realis dalam politik Eropa terhadap peluang perdamaian saat ini? Nah, saya harus mengingatkan bahwa kami adalah kelompok itu, bukan saya sendiri, tapi sebuah kelompok yang terdiri antara lain dari Peter Brandt, putra tertua Willy Brandt, lalu Michael von der Schulenburg, mantan pejabat tinggi PBB, dan tentu juga Horst Teltschik, mantan penasihat kebijakan keamanan Helmut Kohl, yang saya kenal dengan baik sejak masa kami bersama di kantor Kanselir Federal. Kelompok ini sebelumnya sudah pernah menerbitkan sebuah usulan, yaitu pada akhir Agustus 2023. Hanya saja, situasinya saat itu berbeda. Sekarang perkembangan tentu telah berlanjut, terutama situasi militer yang telah berubah secara dramatis. Die militärische Lage hat sich dramatisch verändert. Insofern waren die damaligen Vorschläge nicht mehr auf. Oleh karena itu, usulan pada masa itu tidak dapat dipertahankan lagi. Namun, selama beberapa minggu terakhir, kita praktis mengalami kebuntuan. Presiden Amerika Serikat memang sudah sejak awal mengajukan sebuah usulan, 28 poin, yang harus dikatakan bukan sebagai hasil dari perundingan damai, melainkan sebagai dasar untuk memulai perundingan damai. Sekutu-sekutu Eropa telah berusaha memengaruhi hal tersebut. Beberapa perubahan telah dilakukan, dan juga melalui koordinasi dengan pemerintah Ukraina dan Rusia, sejumlah Vertragsrechte telah dimasukkan. Bagaimana bentuk usulan terakhir, yaitu yang sekarang, sebenarnya masih belum diketahui. Kita hanya mengetahui berbagai versi yang ada di antaranya. Dan kita tahu bahwa terutama dari pihak Ukraina dikatakan, Zelensky menyebut sekitar 10%, bahwa persoalan-persoalan ini belum terselesaikan. Sekarang tentu harus dikatakan bahwa persoalan-persoalan ini memang tidak bisa diselesaikan sebelumnya. Ini bukan tentang hasil perundingan, melainkan menstakan dasar yang dapat disetujui nicht before. Ini tidak breath. Sebagai persyarat yang nyawa temaish tuanwit. Dass Friedensverhandlungen beginnen. Und so sehen wir auch unseren Vorschlag. Dan begitulah kami memandang usulan kami. Kami telah berusaha untuk mencari solusi bagi pertanyaan-pertanyaan yang menurut pandangan kami masih terbuka, terutama yang sulit. Namun terlebih dahulu harus dikatakan, sekarang ini tentu sangat penting juga untuk melakukan sesuatu demi masa depan Ukraina. Pembunuhan harus, seperti yang sering dikatakan Trump, dihentikan. Ukraina harus dapat bertahan sebagai negara yang independen, netral, dan aman, sebagai negara yang berdaulat. Tuan ini semakin terancam, udangst sep foreign prosungsing militer, dengan risiko bahwa tidak ada perundingan sama skill, memiliki fragile and militas dan pertempuran. En tiga stereotyp sa perundingan. Dann braucht man auch keine Grundlage mehr für Verhandlungen. Das ist die Ausgangssituation für uns gewesen. Dann haben wir Itulah situasi awal bagi kami. Kemudian kami mengidentifikasi berbagai aspek sulit. Pertama adalah persoalan teritorial, yaitu adakah solusi untuk keinginan Rusia menjadikan suatu wilayah di timur Ukraina, yang juga masih perlu dibicarakan wilayah mana yang dimaksud sebagai wilayah Rusia. Dan apakah Ukraina bersedia mengizinkannya? Lalu ada pertanyaan tentang keanggotaan NATO yang terus muncul, telah berperan sejak awal, dan bagi Rusia segal, slag tiaj hal lit memberkat MMA. Hal itu sesuatu yang jelas. Ipai potort tiang lezo sejauh magkathudain minathidan ugrodu. Präsenzumfangs der ukrainischen Streitkräfte, wie groß dürfen diese Streitkräfte aus russischer Sicht? Seberapa besar pasukan ini boleh ada menurut pandangan Rusia, dan seberapa besar mereka harus ada menurut pandangan Ukraina. Dan poin terakhir adalah pertanyaan tentang jaminan keamanan. Setelah perjanjian damai atau bahkan setelah gencatan senjata, yaitu jaminan keamanan bagi Ukraina. Di pihak Eropa, khususnya di beberapa negara Eropa, ada upaya untuk membuat jaminan keamanan ini sekuat mungkin
guna mencegah serangan Rusia lebih lanjut. Itulah titik awalnya. Dan kami kandidat ini memesport within to teams you. Und dazu haben wir dann Ausführungen gemacht. Wie, wenn wir uns über die Sicherheitsgarantien unterhalten? Bagaimana kalau kita berbicara tentang jaminan keamanan? Saya tidak sepenuhnya memahami perdebatan ini. Dikatakan bahwa jaminan keamanan dibutuhkan agar Rusia tidak menyerang lagi. Tetapi faktanya adalah, saat ini perang sudah berlangsung. Jadi bukankah pertanyaan awalnya seharusnya apa yang harus terjadi agar Rusia bersedia meletakkan senjata? Dan Anda sudah menyebutkan soal netralitas Ukraina. Jadi, bukankah kesepakatan Eropa mengenai Ukraina yang netral akan menjadi bagian penting dari langkah awal untuk mulai berbicara dengan Rusia? Karena perlu diingat, orang Eropa masih belum bernegosiasi dengan Rusia. Yang bernegosiasi dengan Rusia adalah orang Amerika. Mit Russland, es sind die Amerikaner, die mit Russland verhandeln. Ja, also zudem ist es so, es muss Ya, tentu saja, pada akhirnya harus ada hasil, yaitu sebuah perjanjian damai. Dan mungkin, atau bahkan sebaiknya, dalam proses menuju perjanjian damai, itu sudah ada langkah-langkah selama perundingan. Jadi jika sudah terbentuk dasar kepercayaan tertentu, jika aturan-aturan yang disepakati oleh kedua pihak untuk gencatan senjata telah dirumuskan, maka bisa saja ada gencatan senjata sebagai langkah sementara. Namun pada akhirnya, harus ada perjanjian damai, bahwa perjanjian damai within berturut Green. und von der Ukraine unterschrieben werden muss. Das ist ein bilateraler Vertrag. Dazu kann es Ini adalah perjanjian bilateral. Mungkin ada perjanjian tambahan, perjanjian pelengkap, atau perjanjian pendukung. Semua itu memungkinkan. Namun, intinya tetap merupakan perjanjian damai antara Ukraina dan Rusia. Karena itu penting untuk mempertimbangkan kepentingan Rusia dan Ukraina. Perjanjian ini tentu juga harus dapat diterima oleh pihak Eropa dan Amerika Serikat. Saya ulangi sekali lagi, inti dari semuanya adalah kesepakatan antara pihak-pihak yang berperang. Itulah poin yang menentukan. Dan dalam perjanjian-perjanjian ini tentu juga harus ada aturan yang mencegah pecahnya kembali pertempuran. Artinya, aturan-aturan tersebut harus selaras dengan kepentingan kedua pihak yang berperang. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und es kommt ein weiteres hinzu. Itu adalah aspek yang sangat penting. Dan ada hal lain yang perlu ditambahkan. Tidak ada perang yang benar-benar dimulai dari ketiadaan, melainkan setiap perang berawal dari situasi politik tertentu dan mengarah pada situasi politik yang baru. Hal yang menentukan adalah bahwa penyebab-penyebab yang ada dalam situasi politik awal dan menjadi faktor utama dimulainya perang juga harus dihapuskan. Jika hal-hal tersebut diabaikan atau dilewati begitu saja, maka tentu saja mereka akan terus hidup, berkembang dengan sendirinya, dan pada suatu saat perangan kembali terjadi. Dan hal itu tentu harus dihindari. Nah, dalam hal ini, jaminan keamanan bagi Ukraina memainkan peran yang sangat penting. Die Sicherheitsgarantien für die Ukraine eine ganz wesentliche Rolle. In diesen Sicherheitsgarantien muss auch Vorsorge. Dalam jaminan keamanan tersebut, juga harus dipastikan bahwa penyebab perang ini tidak terus berlanjut atau bahkan semakin parah di masa depan. Sebenarnya sudah ada rancangan perjanjian antara Rusia dan Ukraina, yaitu perjanjian bantuan tentang netralitas permanen Ukraina dan jaminan keamanan bagi Ukraina. Jadi, hal-hal tersebut sudah tercantum di dalamnya. Perjanjian ini bertanggal 15 April 2022, hanya beberapa minggu setelah perang dimulai. Yang disebut sebagai perundingan Istanbul. Dalam perjanjian itu, nasawi Everstrap tining kepada. Emi temanggo tetap deweng semanin PBB. That's small Rusivi. Auch Russland. Dieser Punkt war bis zum Ende eigentlich. Poin ini sebenarnya tetap menjadi perdebatan hingga akhir. Dan itu karena satu alasan yang sangat sederhana. Ukraina bersikeras bahwa setiap negara penjamin harus bertindak secara independen dari yang lain dalam hal terjadi serangan dan mengambil langkah-langkahnya sendiri untuk membela Ukraina. Rusia, sebaliknya, sebelumnya menuntut adanya pemungutan suara di antara negara-negara penjamin, semacam koordinasi, bisa dibilang begitu. Ukraina melihat hal itu sebagai kemungkinan untuk menggunakan hak veto, yaitu memblokir bantuan. Namun persoalan ini seharusnya dibahas lebih lanjut antara para presiden. Tentu saja, hal itu tidak terjadi karena Ukraina
Ukraina tidak melanjutkan perundingan. Dafür ist es natürlich nicht mehr gekommen, weil die Ukraine die Verhandlungen nicht fortgesetzt hat. Man muss also jetzt eine Regelung finden, die Jadi sekarang, perlu ditemukan suatu pengaturan yang dapat mencegah situasi seperti itu. Ada koalisi negara-negara yang bersedia, yang telah menyatakan kesiapannya. Negara-negara inti adalah Prancis, Britania Raya, dan Jerman. Tetapi ada juga negara-negara Eropa lain yang harus ikut serta dalam langkah-langkah jaminan ini. Yang penting adalah bahwa penunjukan negara-negara penjamin dilakukan oleh Ukraina, dan negara-negara yang ditunjuk tersebut harus diterima oleh Rusia. Reme, ini memang poin yang sulit in Hamis do with him. Schwieriger Punkt, den man überwinden muss. Warum? Was ich nicht ganz verstehe, ist, warum Yang tidak überhaupt sepenuhnya saya pahami adalah mengapa harus ada jaminan keamanan sama sekali. Pada tahun 1215, 8 kekuatan besar dalam Kongres Wina menuliskan netralitas Swiss ke dalam perjanjian, dan tidak ada yang memberikan jaminan. Jadi sebaliknya mereka berkata, Swiss, kamu harus menjamin keamanan jalur Alpen, dan omong-omong, jika ada yang ingin menduduki Haute-Savoie, kamu harus menghentikannya. Namun gagasan tentang Ukraina yang netral justru berarti bahwa Ukraina yang netral itu sendiri akan menjadi zona penyangga, yaitu mekanisme perlindungan bagi Rusia. Sehingga netralitas dan keutuhan negara penyangga itu berada dalam kepentingan Rusia. Jika skenario ini terjadi, di mana lagi jaminan keamanan akan dibutuhkan? Karena di sisi lain, Ukraina juga akan menjadi negara penyangga bagi orang Eropa. Jadi merupakan kepentingan semua pihak agar tidak ada yang masuk ke sana. Ja, Sie haben das Beispiel des Wiener Kongresses Ya, Anda menyebutkan contoh Kongres Wina. Anda juga bisa menyebutkan contoh Austria. Di sini pun kejadiannya serupa. Pada waktu itu, Rusia atau lebih tepatnya Uni Soviet pada tahun 1954 bersikeras untuk menetapkan netralitas abadi. Dan hingga kini, netralitas itu tidak pernah berada dalam bahaya. Juga tidak pernah terjadi bahwa Rusia bisa dikatakan mengabaikan jaminan atas netralitas tersebut. Hal ini harus selalu diingat. Und is das Story in using Vorwisting Spanianger. Anzingath bog den Taufer. Pufferzone, genau. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Dieses strategische Ziel hat Russland seit Tujuan strategis ini telah dikejar oleh Rusia sejak pertengahan tahun 1990-an, menciptakan zona penyangga, terutama di wilayah tempat negara-negara bekas Pakta Warsawa atau 3 bekas Republik Soviet, negara-negara Baltik, berada. Mengapa Rusia mengejar tujuan ini? Karena Rusia ingin mencegah situasi di mana jika tentara NATO dan tentara Rusia berhadapan langsung, ngagaling teknis, it's in its matter, permit the escalation to a gracedigen rate store politik. This speaks great nope to nothing. Deshalb dieser Abstand und gleichzeitig Dan pada saat yang sama, orang-orang Rusia saat itu berargumen bahwa di zona ini dalam kordon saniter ini bisa timbul krisis dan konflik yang menyentuh kepentingan keamanan baik Rusia maupun NATO. Dan bahwa kedua pihak harus mampu mencegah terjadinya perang antara NATO dan Rusia yang bisa muncul dari krisis dan konflik tersebut. Jadi, bisa dikatakan secara sederhana, memadamkan api yang masih membara sebelum berubah menjadi kebakaran besar. Itulah juga alasan mengapa dalam Perjanjian Dasar NATO-Rusia tahun 1997 dimasukkan sebuah pasal yang pada dasarnya merupakan mekanisme untuk menentukan bagaimana kedua pihak dapat berdialog dalam situasi seperti itu, serta mencari kemungkinan untuk mencapai kesepakatan bersama. Man hat eine gemeinsame Regelung zu finden, und das ist nach wie vor Dan itu, menurut pandangan saya, tetap menjadi poin yang sangat penting dalam hubungan antara NATO dan Rusia. Hal ini juga pada akhirnya menyebabkan adanya fase koordinasi politik yang erat dalam Dewan NATO Rusia, serta kerjasama yang sangat intens di bidang militer. Kesalahan besar yang dilakukan NATO di sini adalah bahwa perjanjian untuk menjaga perdamaian dan mencegah perang yang dibuat pada masa kerjasama yang erat, bahkan dalam hubungan yang hampir bersahabat, Rusia person mathstratis Jermal, kumusi malang mematang it's in scope serious. Hal in trick zu Brüssel, it's in mob distrava reflank. Das wird häufig vergessen. Ein strategischer Fall. Das ist also eine Regelung. Jadi, ini adalah sebuah peraturan yang dibuat pada masa kerjasama yang erat,
Tetapi kemudian, ketika sebenarnya dibutuhkan, yaitu sejak tahun 2008, justru ditangguhkan. Menurut pandangan saya, itu adalah kesalahan yang sangat serius. Karena hal yang paling penting, seperti yang sebenarnya diketahui oleh siapapun yang akrab dengan manajemen krisis atau pencegahan perang, justru terletak pada fase awal munculnya potensi konflik. Bahwa pihak-pihak yang terlibat harus berkomunikasi satu sama lain. Bahwa kita memahami apa yang diinginkan pihak lain. Bahwa kita memahami apa yang mampu dilakukan pihak lain. Itu tidak berarti kita harus menerimanya, tetapi agar kita dapat menyesuaikan reaksi kita sendiri dengan lebih baik untuk, seperti dalam kasus ini, bersama-sama menyelesaikan masalah tersebut. Sayangnya, hal itu tidak dilakukan. Leider ist das nicht gemacht worden. Ya, mereka membuat selalu bantuan. Tidak berani sul, mereka berkustai meninggi. Ini benar-benar tragis. Tetapi perwakilan Rusia di NATO, dulu ada misi militer Rusia di NATO. Saya sendiri pernah menjadi ketua Dewan Kepala Staf Umum NATO Rusia, dan kami mengadakan pertemuan rutin. Setiap 2 minggu sekali, dan setidaknya 2 kali setahun, biasanya bahkan lebih sering. Para kepala staf NATO dan kepala staf umum Rusia berkumpul, duduk di meja yang sama, dan menyelesaikan masalah bersama. Banyak hal yang kini terlupakan. Bahkan ada tentara Rusia yang bertugas membantu NATO, memiliki tempat di depan NATO dalam operasi di Kosovo. Dan kerjasama itu terbiasa. Tidak ada cara lain untuk mengesbarkannya. Rusia sangat tertarik untuk operasi tersebut. An dieser Operation teilzunehmen. Warum? Natürlich, weil im Osten des Landes. Mengapa? Tentu saja karena di bagian timur negara ini masih ada proporsi besar warga negara Serbia. Maksudnya, warga negara Serbia asal. Saya sendiri yang dulu bernegosiasi mengenai perjanjian dengan Rusia. Itu merupakan langkah yang sangat-sangat penting dalam kerjasama militer. Namun sebaliknya, kami juga banyak melakukan hal bersama Rusia ketika kepentingan Rusia terlibat. Misalnya, setelah tenggelamnya kapal selam Kursk, kami binantuhan insan yang memiliki lokal Slatgrub di dalam besar dan haus rupal Thesma. Saya hanya menyebut 2 contoh ini. Sebenarnya bergantung tipe banyak hal yang kami asik dan yang bertempat positif. Was wir damals getan haben und was sich sehr positiv ausgewirkt hat. Im Übrigen sollte man, will ich in diesem Zusammenhang auch daran erinnern. Selain itu, saya juga ingin mengingatkan bahwa berakhirnya perang di Ukraina memiliki arti yang sangat penting bagi Eropa dalam 2 hal. Risiko bahwa perang di Ukraina berubah menjadi perang tentang Ukraina masih sangat besar, dan belakangan ini bahkan terus meningkat. Itulah hal pertama yang sangat penting bagi orang Eropa. Hal kedua adalah syarat agar kita dapat mencapai suatu tatanan yang permanen dan dapat diandalkan, yaitu suatu pengaturan yang menjadi bagian dari sistem keamanan dan perdamaian bagi seluruh Eropa. Dengan melibatkan Ukraina dan Rusia, tentu bergantung pada berakhirnya perang ini. Perang ini bisa dikatakan adalah seperti sumbat pada botol. Ist sozusagen der Korken auf der Flasche. Wenn wir den rausziehen, dann können wir uns auch an. Kalau kita menarik itu, maka kita juga bisa mulai mengerjakan hal ini dan menebus apa yang kita lewatkan pada tahun 1990, yaitu ketika kita tidak melaksanakan Piagam Paris atau tidak menindaklanjuti berbagai usulan lain yang sempat datang dari pihak Rusia. Dan dari sudut pandang kita, seperti yang juga kami tulis dalam usulan kami, kita tidak hanya bisa membuat sebuah perjanjian, tetapi juga menuntaskan secara hukum dan berdasarkan hukum internasional pembentukan serikat seluruh Eropa ini, yaitu tatanan keamanan dan perdamaian di antara negara-negara peserta. Itulah sebenarnya solusi yang kita butuhkan. Dan hal itu mencakup serangkaian hal lain. Perjanjian perlucutan senjata, perjanjian pengendalian senjata, langkah-langkah militer untuk stabilitas dan pembangunan kepercayaan, dan sebagainya. Nah, saya sudah bicara cukup panjang. So, jetzt habe ich aber lange geredet. Ja, aber es sind alles sehr, sehr wichtige Punkte. Und Ya, man muss einfach tapi semua itu adalah poin yang sangat-sangat penting. die eine Dan harus juga dikatakan dengan jelas, satu kekuatan Eropa yang selama bertahun-tahun mengatakan bahwa kita membutuhkan suatu pengaturan keamanan untuk seluruh Eropa adalah Rusia. Dan mereka masih mengatakan hal itu sekarang, bahwa kita memerlukan suatu pengaturan keamanan menyeluruh di Eropa. Tentu saja, yang mereka maksud bukanlah bahwa orang Eropa harus mendapatkan semua yang mereka inginkan.
dan kita harus menyerahkan Putin ke Den Haag. Melainkan bahwa kita perlu mencapai kesepakatan tentang bagaimana kita bersama-sama memastikan tidak ada bom yang dijatuhkan dan tidak ada rudal yang saling ditembakkan. Sejauh mana Anda melihat peran Amerika, terutama sekarang, ketika tampaknya Amerika dan Eropa sedang membuka babak baru, dengan Amerika kini menginginkan sebagian dari Eropa, yaitu Greenland. Ein Stück Europa wollen, und zwar Grönland. Ja, ich will da einen Satz noch zu dem Punkt, den Sie gemacht haben. Saya ingin menambahkan satu kalimat lagi tentang poin yang Anda sampaikan. Memang benar bahwa Presiden Rusia saat itu, Medvedev, pada tahun 2008 mengajukan sebuah usulan yang sangat konkret dengan mengaitkan pengaturan perjanjian tersebut pada kombinasi antara perjanjian Helsinki, yakni perjanjian KSZE, dan Piagam Paris. Kami juga menyinggung hal itu dalam usulan kami. Itu tidak berarti bahwa harus dilakukan persis seperti itu, tetapi hal tersebut dapat menjadi semacam acuan bagi semua pihak tentang bagaimana hal itu bisa dilakukan. Mengenai pertanyaan tentang keterlibatan Amerika Serikat dalam pengaturan perdamaian ini, saat ini kita berada dalam situasi yang sangat sulit dalam hubungan antara Eropa dan Amerika Serikat. Dan tentu saja, hal itu berkaitan dengan berbagai faktor. Und das hängt zusammen natürlich mit verschiedenen Punkten. Wir haben in der Vergangenheit sehr oft Di masa lalu, kita seringkali begitu saja menerima apapun yang diminta oleh Amerika Serikat. Misalnya, bahkan pada masa jabatan pertama Presiden Trump, kita menerima bahwa perjanjian INF yang sangat penting bagi keamanan Eropa dan mengatur senjata nuklir eurostrategis dibatalkan secara sepihak oleh Amerika Serikat. Kita seharusnya tidak membiarkan hal itu terjadi. Lalu pemerintah Jerman dengan enteng mengatakan bahwa pembatalan tersebut tidak dapat dihindari. Tidak, sama sekali tidak benar bahwa hal itu tidak dapat dihindari. Tuduhan yang saat itu diajukan Amerika terhadap Rusia sebenarnya bisa diverifikasi dengan cara mengaktifkan kembali rezim verifikasi dari perjanjian INF. des INF-Vertrages einfach reaktiviert hätte. Dann hätte man gewusst, ob es stimmt oder ob es nicht stimmt. Das ist ein riesen Kalau begitu, kita akan tahu apakah itu benar atau tidak. Itu adalah kesalahan besar. Dan kami juga membuat kesalahan lain. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa seorang kanselir Jerman berdiri di samping seorang presiden Amerika ketika dia berkata, "Kami akan menghancurkan pasokan energimu." Dan tidak ada reaksi sama sekali. Saya setidaknya akan mengharapkan dia berkata, "Anda tentu tahu bahwa pasokan energi itu sangat penting bagi ekonomi dan industri kami." Tidak, Mati Smink this stew, and a buruk kalit meng de misuru. Dinge sind ja in der Vergangenheit immer wieder passiert. Und dann haben die Europäer den großen Fehler gemacht, dass sie Dan kemudian orang-orang Eropa membuat kesalahan besar dengan berpihak sepenuhnya pada Ukraina dalam perang ini, yang sebenarnya terjadi antara Rusia dan Ukraina, dan sejak awal juga merupakan perang proksi antara Amerika Serikat dan Rusia. Hal itu memang penting. Saya tidak ingin meremehkannya. Ketika sebuah negara di tengah Eropa diserang, tentu harus mungkin untuk membantu negara itu dalam pertahanannya. Namun, jalan yang ditempuh tidak boleh satu arah. Harus ada dua pengkalan. Mereka kita ada kewajiban untuk berupaya menciptakan perdamaian, bukan hanya untuk pemerintah Ukraina untuk rakyat negara itu, mengakhiri pembunuhan, penghancuran negeri tersebut. zu beenden, die Zerstörung des Landes zu beenden. Die Europäer haben 4 Jahre lang Selama 4 tahun, orang Eropa tidak memiliki kekuatan maupun kemauan untuk bahkan memulai suatu perjanjian perdamaian semacam itu. Lalu datanglah Presiden Amerika yang mengambil alih hal tersebut. Dan sekali lagi, orang Eropa seolah-olah menjadi pihak yang tertinggal dalam perkembangan dan masih berusaha menyelamatkan sedikit kepentingan Eropa. Namun faktor penentu adalah Amerika Serikat. Faktor penentu adalah Presiden Trump. Dan saya bisa menyebutkan banyak hal lainnya. Ambil saja contoh peningkatan anggaran pertahanan menjadi 5% dari produk domestik bruto. Hal itu diprakarsai begitu saja oleh Trump. Das wurde von Trump einfach so initiiert. Ob das wirklich Apakah hal itu benar-benar telah dihitung, seperti yang kami lakukan pada tahun 2004, ketika kami menuntut agar pengeluaran pertahanan dinaikkan menjadi 2% dari produk domestik bruto? Itu tidak begitu jelas. Kami terus saja mengikuti pendekatan Trump ini, dan sekarang batasnya sudah terlampaui.
Sekarang diminta agar Greenland bisa dibilang dijual kepada Amerika Serikat atau direbut secara militer. Dan disinilah orang Eropa membuat kesalahan besar berikutnya. Ini bukan persoalan antara Amerika Serikat dan Uni Eropa. Ini adalah persoalan keamanan, seperti yang juga disebut Presiden Trump bagi Amerika Serikat. Ini menyangkut kepentingan keamanan, kepentingan strategis. Sicherheitspolitische Interessen der Vereinigten Staaten, strategische Interessen. Also es ist eine NATO-Angelegenheit. Warum hat es denn Jadi ini adalah urusan NATO. Mengapa sampai sekarang belum pernah ada KTT NATO tentang Greenland? Itulah tempat di mana hal-hal seperti ini harus dibahas. Dan mengapa itu tempatnya? Ingatlah, ada perjanjian antara Denmark dan Amerika Serikat dari tahun 1951, sebuah perjanjian pertahanan yang secara jelas mendefinisikan kerjasama dan wewenang Amerika Serikat. Perjanjian ini diperbarui lagi pada tahun 2004, dan di situ juga kembali ditegaskan kaitannya dengan NATO. Jadi ini memang merupakan persoalan NATO yang harus dibahas di sana. Dan saya hanya ingin menambahkan satu hal. Ini bukan hanya tentang keamanan Amerika Serikat. nicht nur um die Sicherheit der Vereinigten Staaten. Wenn es Probleme mit der Sicherheit der Grönlands gibt, Jika ada masalah dengan keamanan Greenland, maka itu juga merupakan masalah yang berlaku bagi orang Eropa. Tidak boleh ada zona dengan tingkat keamanan yang berbeda dalam NATO, melainkan keamanan setiap anggota aliansi harus dijamin. Keamanan Jerman atau Luxembourg sama pentingnya dengan keamanan Amerika Serikat. Jadi disitulah tempatnya. Ada juga kanselir Jerman yang memiliki pandangan yang sama. Saya hanya ingin mengingatkan tentang Helmut Schmidt yang pada Januari 1979 ketika Amerika Serikat dan Rusia sedang bernegosiasi mengenai sistem strategis antar benua dan mengabaikan sepenuhnya peningkatan persenjataan Uni Soviet di bidang nuklir dan strategi Eropa, mengatakan kepada Presiden Amerika saat itu, Jimmy Carter, kami tidak menerima zona dengan tingkat keamanan yang berbeda. Wir akzeptieren keine Zonen unterschiedlicher Sicherheit. Diese Frage der Bedrohung durch Masalah ancaman dari sistem nuklir eurostrategis Uni Soviet ini harus dibahas. Dan dari situlah muncul keputusan ganda NATO. Jadi mengapa kita tidak mengingat kembali pendekatan tersebut? Satu kalimat terakhir tentang hal ini. Aspek ekonomi juga menunjukkan bahwa hal ini harus dibahas di dalam NATO. Saya sarankan semua orang untuk melihat isi traktat NATO. Maka Anda akan menemukan bahwa pasal 2 secara khusus membahas aspek ekonomi yang berkaitan dengan kenaikan tarif. Alaja, peningkatan terhadap sekutu-sekutu Eropa merupakan pelanggaran traktat NATO. Indah menolak topik tim with Mav und die Befahrt, die Davos, and Beige Ethiopia Seeking Emergency Scenario. und den Amerikanern. Aus den von Ihnen jetzt genannten Gründen. Karena alasan-alasan yang Anda sebutkan, banyak analis berpendapat bahwa kepentingan AS sebenarnya bukan pada keamanan Greenland, bukan pula pada keamanan NATO, melainkan pada kepentingan teritorial dan kepentingan pribadi Presiden Amerika. Keinginan untuk menjadi orang yang memperluas wilayah Amerika Serikat sebagai sebuah negara. Bagaimana pandangan Anda tentang hal ini? Erweitert. Wie sehen Sie das? Ja, da ist was dran. Sehen Sie, wir Ya, ada benarnya. Lihat, saat ini kita hidup dalam tatanan dunia yang didominasi oleh kekuatan besar yang saling bersaing. Tiongkok, Rusia, dan Amerika Serikat. Selama ini, tatanan dunia tersebut bersifat unipolar, artinya didominasi oleh Amerika Serikat. Sebenarnya, tatanan dunia ini dibentuk oleh Amerika Serikat setelah Perang Dunia Kedua, dan khususnya dolar sebagai mata uang utama dunia memainkan peran yang sangat besar di dalamnya. Namun, selama beberapa tahun terakhir, muncul gerakan tandingan menuju dunia multipolar yang semakin kuat. Dan saya melihat tujuan politik keamanan yang lebih tinggi dari pemerintah Amerika adalah mencegah terbentuknya dunia multipolar yang sesungguhnya, dan lebih memilih menerima persaingan di antara kekuatan besar. Zu akzeptieren die Rivalität der großen Mächte. Und dabei spielt eine große Rolle das Denken. Yang berperan besar di sini adalah cara berpikir Presiden Trump yang berorientasi pada belahan dunia. Ia memandang belahan dunia Amerika termasuk Greenland dan juga Amerika Selatan seolah-olah sebagai halaman belakang Amerika. Doktrin Monroe seakan hidup kembali. Bahkan Kanada pun merasa terancam. Itulah belahan dunia yang ia lihat. Dalam pandangannya, Eropa tidak berperan, begitu pula NATO.
Namun pertanyaan yang menentukan adalah, apakah Eropathy step precies mafri dilo wikukuta tesenin, like die nieuwe Gemathian jou? Nithide. Eine eigene Hemisphäre zuzugestehen oder nicht. Das ist und für Europa und Dan bagi insbesondere Eropa, jetzt Europa khususnya so groß dalam ist, hubungannya wird sich dengan diese Rusia, Frage klären, pertanyaan ini akan terjawab wenn es ketika tatsächlich benar-benar zu einer tercapai suatu Friedensvereinbarung perjanjian mit der damai Ukraine dengan kommt. Ukraina. Dann werden wir Saat sehen, ob itulah sie kita dazu akan melihat bereit apakah ist. ia siap Ich untuk habe aber itu. den Eindruck, Namun, dass er saya mendapat das kesan bahwa ia Verhältnis ingin terus zwischen menormalkan den hubungan antara Amerika Vereinigten Serikat Staaten dan immer weiter Rusia. normalisieren will. Dan juga, seperti yang ditunjukkan oleh kunjungannya baru-baru ini ke Tiongkok, ia ingin mengurangi ketegangan dengan Tiongkok. Yang memang ada, misalnya terkait Taiwan. Saya menganggap ini sebagai tanda bahwa ia benar-benar ingin memberikan ruang pengaruh tersendiri bagi kedua kekuatan besar tersebut. Namun tentu saja, saya tidak yakin. Bagaimana mungkin seseorang bisa yakin terhadap kebijakan yang dijalankan oleh Presiden Trump? Nein. Nur wenn diese Interpretation Tidak, stimmt, dann hanya jika bleibt interpretasi ini benar, maka kesimpulan logisnya adalah bahwa Eropa sebagai ruang antara dalam hubungan Rusia-Amerika, pada akhirnya, seperti halnya Ukraina, sebenarnya harus dinetralkan sebagai zona penyangga. Itulah arah yang akan dituju. Darauf würde es rauslaufen. Absolut, absolut. Benar sekali, benar sekali. Saya sudah mengatakan selama bertahun-tahun, Eropa harus memiliki kekuatan dan kemauan untuk menegaskan dirinya sendiri, secara politik, ekonomi, teknologi, dan sampai tingkat tertentu juga secara militer. Itu tidak berarti kita harus membentuk organisasi tandingan terhadap NATO, melainkan memperkuat pilar Eropa di dalam NATO. Sebab semakin kuat kita sendiri, dengan kontribusi kita terhadap keamanan bersama, semakin besar pula pengaruh Ki di dalam NATO. Kebijakan keamanan NATO menyatukan kepentingan keamanan semua mitra aliansi. Ini adalah sebuah kompromi, dan semakin besar kontribusi seseorang, tentu saja semakin besar pula pengaruhnya. Dari situ pula, Amerika Serikat, khususnya dominasinya boleh saya katakan, menarik perannya dalam NATO. Meskipun harus diingat bahwa hanya sebagian kecil dari anggaran pertahanan Amerika Serikat yang dialokasikan untuk NATO. Biasanya yang diperhitungkan adalah keseluruhan anggaran. Namun jika Anda melihat peta dunia dan melihat di mana Amerika terlibat, mewarad memvertlemper Sington Step 4. Dann sieht das völlig anders aus. Es sind natürlich gewiefte Hunde, zu sagen, dass das Tentu saja, ada orang-orang yang licik yang mengatakan bahwa anggaran keseluruhan itu termasuk dalam pengeluaran NATO. Tapi seseorang harus menjelaskan kepada saya bagaimana pangkalan AS di Yokosuka di sini bisa berkontribusi pada pertahanan Eropa. Baiklah, kita abaikan saja hal itu. Tuan Kujat, jika Donald Trump tidak melepaskan klaimnya atas Greenland, dan Greenland dengan cara tertentu dimasukkan ke dalam wilayah AS, apakah NATO bisa bertahan? Kann die NATO das überleben? Das weiß ich nicht. Also ich spekuliere ungern. Saya tidak tahu. Jadi saya tidak suka berspekulasi. Yang pasti, hal itu akan menjadi kemunduran besar bagi NATO. Dan hal ini sangat serius karena NATO dalam 15 tahun terakhir tidak memainkan peran yang seharusnya, melainkan kehilangan arah. Perang di Ukraina memainkan peran besar dalam hal ini. Aliansi pertahanan ini, dalam arti tertentu, telah melemahkan dirinya sendiri. Sebenarnya, yang diperlukan justru sebaliknya. Kita seharusnya memanfaatkan transisi pada tahun 1990-an ketika Uni Soviet berhenti ada dan Pakta Warsawa bocor untuk memperkuat aliansi ini. Namun hal itu tidak terjadi. Kisra mengukurkan kebalikan. Das ist nicht geschehen. Wir haben das Gegenteil gemacht. Wir haben im Grunde die Spannungen mit Russland nicht nur. Kita pada dasarnya tidak hanya memperkuat ketegangan dengan Rusia. Saya katakan ini dengan hati-hati, tetapi memang memperkuatnya. Dan kita telah meninggalkan, sayangnya menangguhkan, pendekatan-pendekatan baik yang kita rumuskan pada pertengahan tahun 1990-an. Seperti yang sudah saya sebutkan, yaitu perjanjian dasar NATO Rusia. Jadi jawaban atas pertanyaan Anda sebenarnya berbeda. Jawabannya adalah, Eropa harus memberikan kontribusi nyata dan aktif untuk mengakhiri perinias ini. Eropa harus secepatnya membentuk tatanan keamanan Eropa, mencakup Rusia dan Ukraina. Eropa harus berfaktor stabilitas geopolitik terartisi, pada nenis putih kunci Eropa meningkatkan kita,
unsere Verteidigungsfähigkeit zu erhöhen. Aber es bedeutet nicht, dass wir uns von den Namun, Vereinigten itu tidak Staaten berarti trennen. bahwa kita memisahkan diri Das dari ist ein Amerika ganz, Serikat. ganz wichtiger Ini Punkt. adalah poin Ich yang höre, dass sangat, Diskussionen sangat penting. hochkommen über eine Dan ketika saya mendengar bahwa muncul lagi diskusi dann, tentang kann ich nur persenjataan sagen, nuklir Jerman, das ist das saya hanya Verrückteste, bisa mengatakan, was im Augenblick itu adalah hal paling gila yang ist, sedang dibicarakan saat ini. völlig absurd Benar-benar tidak masuk und akal gegen dan unsere bertentangan dengan nationalen kepentingan keamanan nasional kita. Also wir müssen Jadi kita harus gemeinsam, bersama-sama, saya ulangi istilah ini sekali ich lagi, verwende diesen Begriff noch, bersama-sama gemeinsam berkontribusi zu unserer pada keteguhan di Selbstbehauptung kita. beitragen. Europa Eropa ist nicht tidak nur hanya durch den terpuruk Ukraine-Krieg, geopolitik sondern karena auch perang di durch Ukraina, Überspannungsfälle tetapi sesama der arena turkut niteng, Steeds die East Georgia Tukutap dermaßen Birthing. abgerutscht, in die Bedeutungslosigkeit abgerutscht. Und das ist eben auch ein Faktor, der im Verhältnis Dan itu juga merupakan faktor yang berperan dalam hubungan antara pemerintah Amerika dan Eropa. Jika seseorang mendiskreditkan dirinya sendiri sedemikian rupa, maka ia akan menjadi alat permainan bagi kepentingan seperti yang kita saksikan saat ini, Greenland, dan banyak hal lainnya. Tidak, kita harus menjadi sekutu yang memadai dan dewasa. Saya sengaja tidak mengatakan mitra bagi Amerika Serikat yang diakui, dihormati, dan dianggap serius. Hanya dengan cara itu, kita dapat menegakkan kepentingan keamanan Eropa dan nasional kita. Tidak hanya terhadap Rusia, tidak hanya terhadap Tiongkok, tetapi juga terhadap Amerika Serikat. Nicht nur gegenüber China, sondern auch gegenüber den Vereinigten Staaten durchsetzen. Wer müsste das tun? It's Müsste das Prospolja. die- Of voorturving the Schuwen Arathgang, also Berlin, Paris dan London, harus duduk bersama. London zusammensetzen. Wer müsste das übernehmen? Nein, also wir müssen das muss Siapa yang harus mengambil alih hal itu? die Europäische Itu harus Union, dilakukan dalam kerangka NATO. ist dafür Uni völlig Eropa unter- sama sekali tidak Die cocok Europäische untuk itu. Union, Saya tidak ingin wirklich, menyebut Uni Eropa dalam konteks ini. Saya tidak akan menjelaskannya lebih jauh sekarang. Tetapi hal itu harus dilakukan di dalam NATO. und, Dan tentu saja negara-negara besar Eropa harus memimpin. Saya akan menyebut, omong-omong, Inggris bahkan bukan bagian dari Uni Eropa. Jadi Inggris, Prancis, Jerman, Italia. Si itse bro ditse, mitwe Polandi duar Poland kamalabsmang. Lain tisse step sediri stimming merking asbarat. Die NATO ist ja auch in einer Zerreißprobe. Wenn Sie die NATO-Politik gegen Jika Anda der melihat kebijakan Ukraine NATO terhadap betrachten, Ukraina, dann haben Sie maka Anda diese akan menemukan adanya Bildung koalisi negara-negara yang getan. bersedia. Sie haben Itulah yang dann saya aber auch sebutkan. Staaten, Namun, ada juga negara-negara yang menjalankan kebijakan yang sama sekali berbeda, seperti Hongaria, Slovakia, atau misalnya Ceko. Selain itu, ada juga negara-negara Eropa Selatan yang melihat ancaman terhadap keamanan mereka berasal dari arah yang sama sekali berbeda. Jadi, inti persoalannya adalah menjaga persatuan NATO. Itu hal yang paling penting. Dan dalam hal ini, tiga sekretaris jenderal NATO terbaik Ruchijel. Namun negara-negara besar termasuk Jerman juga telah menjalankan kebijakan dalam NATO yang sebenarnya sepadan dengan ukuran dan volumen ekonomi negeri. Unseres Landes unangemessen war und wir haben das getan, weil wir Dan kami melakukan itu karena kami sendiri telah menghapus prasyaratnya, yaitu dengan melakukan reformasi Bundeswehr pada tahun 2011, yang sebenarnya membuat Bundeswehr tidak lagi mampu menjalankan pertahanan nasional dan pertahanan aliansi seperti yang dituntut oleh konstitusi kami, dan hanya difokuskan untuk misi luar negeri. Sekarang kami berusaha memperbaiki kesalahan itu, tetapi hal seperti ini memang memerlukan waktu yang sangat lama. Saya ingin menegaskan lagi, dulu kami selalu mengatakan bahwa kekuatan Bundeswehr dan pengaruh kami di NATO adalah dua sisi dari satu mata uang. Dan satu sisi dari mata uang itu praktis tidak ada selama bertahun-tahun sejak 2011. Jadi, kita harus melakukan sesuatu. Ini sangat penting. Untuk itu, kita tidak memerlukan persepsi ancaman, melainkan kita hanya perlu melakukan apa yang dituntut oleh konstitusi. Das tun, was die Verfassung verlangt. Das reicht völlig aus. Die Verfassung sagt, der Bund stellt Streitkräfte Itu zur sudah lebih dari Verteidigung. cukup. Punkt. Konstitusi menyatakan pemerintah federal membentuk angkatan bersenjata untuk pertahanan. Titik. Jadi mereka juga harus mampu melakukannya. Itulah poin yang menentukan. Namun negara-negara ini mampu melakukannya.
maka kita juga bisa dengan kepala tegak terhadap tiga kekuatan besar ini, Rusia, Tiongkok, dan Amerika Serikat, memperjuangkan kepentingan kita dengan kepala tegak dan tidak jatuh ke dalam sikap tunduk seperti sekarang ini. Lalu di pinggiran sebuah konferensi di sana, membicarakan pertanyaan-pertanyaan eksistensial tentang benua kita, tentang keberlangsungan organisasi pertahanan yang sangat penting, NATO. Itu sama sekali tidak pantas. Sama sekali tidak pantas. Völlig unangemessen. Das ist halt das Problem, wenn man davon ausgeht, dass Itulah masalahnya ketika seorang anggap bahwa satu-satunya cara untuk mencipta amanan di benua ini adalah melalui senjata nuklir AS. Jika seseorang tidak menyadari bahwa masih ada cara lain untuk membangun keamanan, memang melalui struktur bersama, pertukaran, dan net. Genau. Das ist genau der Punkt. Tepat, Das ist dieses itulah intinya. dimensionale Itulah Denken. cara berpikir yang satu dimensi. Lihatlah, kita bisa kembali ke tahun 1997, ke laporan Harmel, yang menyatakan bahwa kebijakan NATO adalah untuk tetap mampu bertahan sekaligus menjalankan upaya detente. Itulah poin yang menentukan, yang masih berlaku hingga hari ini, sama pentingnya seperti pada tahun 1997. Dan orang-orang juga seharusnya mengingat apa yang telah dicapai oleh kebijakan ganda ini. Pada akhirnya, Kemamhats Witu was stagnant himi Berlin Stajman. Sie hat letztlich zur Wiedervereinigung Deutschlands geführt. ja. Und du Dan penyatuan kembali Jerman dipindahkan ke Smanx Uni Soviet, yang kini Rusia. Mit Tümpia. Tap perjuangan semia kingnya ein before. dass das gut kommen wird. Genau, und sie haben das gegeben, weil sie eben gemerkt Tepat sekali. diese duale Dan mereka memberikan itu karena mereka menyadari politik ganda ini, kemampuan pertahanan dan detent, benar-benar dijalankan. Itu bukan sekadar kata-kata, melainkan politik yang dilakukan secara nyata. Begitulah cara kami melakukannya. Dan saya bertanya-tanya, seperti apa sebenarnya, jika Anda harus menjelaskannya dalam satu kalimat, kebijakan keamanan NATO saat ini, Anda pasti akan kesulitan. Bagaimanapun juga, dimensi, skala, dan bobot yang dulu dibawa, baik secara geopolitik maupun portfolio dalam konteks politik Eropa, tidak lagi dan mungkin sekarang. Die finden Sie heute nicht. Ich verzweifle ein bisschen daran, dass Leute, die Saya agak putus asa melihat bahwa orang-orang yang hanya berpikir dalam kerangka pencegahan dan jumlahnya banyak, benar-benar lupa bahwa tidak ada keamanan yang lebih baik daripada ketika tidak ada yang ingin menyerangmu. Tanpa musuh, seseorang memiliki keamanan. Sayangnya, cara berpikir saat ini benar-benar berfokus pada pencegahan dan hanya pada pencegahan. Dan hal itu sama sekali melupakan komponen lainnya. Benar-benar diabaikan, hilang. also wirklich ausgeblendet, weg. Ich bin ja mein Mentor war ja Helmut Schmidt. Und ich vertrete nach wie vor sein. Mentor saya adalah Helmut Schmidt, dan saya masih menganut pendekatan strategisnya. Itu adalah pendekatan keseimbangan kekuatan. Kita harus mampu membelah diri, itu penting. Tetapi, dan ini juga merupakan prasyarat penting bagi perdamaian. Sebuah prasyarat yang perlu namun tidak cukup, katanya. Keseimbangan kekuatan ini harus distabilkan secara politik dengan berbicara dengan pihak lain, memahami kepentingan mereka, memahami tujuan mereka, memahami kemampuan mereka, baik secara politik, militer, maupun industri. Dan dengan berkontribusi melalui perlucutan senjata dan pengendalian senjata, serta melalui langkah-langkah pembangunan kepercayaan militer, agar tercipta situasi yang ia sebut sebagai keterdugaan tindakan politik. Des politischen Handelns entsteht. Und das ist im Grunde genommen, wenn ich jetzt mal als Militär. Dan pada dasarnya, kalau saya berbicara sebagai militer, itulah juga yang kita butuhkan dalam penilaian situasi militer. Ada situasi kita sendiri dan ada situasi musuh, dan keduanya harus diketahui dengan tepat agar bisa sampai pada kesimpulan yang benar. Sesederhana itu sebenarnya, setiap letnan belajar hal itu, tapi para politisi tidak mempelajarinya. Aber Politiker lernen das eben Und nicht. darum muss man ja auch Aganais jim jue maharius bripa bihau smoin, bisa, lakukan inkan, dan benar-benar lakukan. Bukannya imbrethesi, imagdake to gehat capital for us to retreat. sehen möchte. Ja, genau. Gut, wir müssen wegkommen, das will ich auch noch. Ya, wir benar. müssen auch aktiver Kita harus werden. bergerak maju. Wenn Kita ich juga harus denke, lebih aktif dalam wir politik wollen, kita. wir werden, wir beabsichtigen, Ketika saya mendengar para weiter. politisi berkata, kami ingin, kami akan, kami bermaksud, dan sebagainya, saya selalu berkata, baiklah,
Tapi bisakah kalian juga mengatakan, kami telah melakukan ini telah terjadi, ini dan itu telah kami capai. Hal-hal seperti itu. Pada dasarnya, bagaimana saya harus mengatakannya? Pada akhirnya ini juga merupakan masalah kompetensi. Dan heights humat tingkat chest dan improbable between Greenland ini. Memang itu memadai kompetensi. Es fehlt auch wirklich an Kompetenz. Deshalb wiederhole ich nochmal, wer sich wirklich dafür interessiert. Karena itu, saya ulangi sekali lagi. Siapapun yang benar-benar tertarik dengan hal ini, sebaiknya melihat perjanjian antara Denmark dan Amerika Serikat. Setidaknya perjanjian yang telah diperbarui pada tahun 2004. Dan ia juga sebaiknya membaca pasal 2 dari Traktat NATO. Maka mungkin ia akan memahami bahwa tempat pengambilan keputusan, tempat untuk mencapai keseimbangan di antara sekutu, harus terjadi di dalam, bukan di luar. Apa yang kita miliki dalam bentuk organisasi dan mekanisme yang ada. Dan itulah NATO. Kita memiliki komite militer yang dapat menilai hal-hal secara netral, militer, dan strategis, serta dapat menyampaikan penilaiannya kepada Dewan NATO. Di sanalah para kepala negara dan pemerintahan benar-benar dapat berupaya menemukan solusi yang dapat diterima oleh Amerika Serikat dan juga dapat diterima oleh Denmark serta Greenland. Jika sebuah solusi adalah yang sedang dicari. Tapi, kita akan lihat apa hasilnya nanti. Minggu-minggu mendatang akan menjadi penentu arah. Jenderal Kujat, terima kasih banyak atas waktu Anda hari ini. Dank für Ihre Zeit heute. Dan im These to the Sikseng.